Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya, serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa. Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infantri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopi Tua Lehuka. Sempat buron 2 bulan, polisi berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku dilakukan lantaran sakit hati dan cemburu karena diselingkuhi. Yang dipegang sama bapaknya. HP ibu yang dipegang bapak. Iya. Setelah 2 pekan buron usai menyekap dan menganiaya kekasihnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Satreskrim Polres Metro Bekasi meringkus pelaku di sebuah rumah di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Pelaku pun langsung digelandang ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku nekat menyekap dan menganiaya kekasihnya lantaran sakit hati dan cemburu setelah menduga korban memiliki kekasih lain. Korban mendapat penganiayaan selama 6 hari hingga mengalami sejumlah luka lebam. Bahkan korban juga sempat disekap pelaku hingga nekat melarikan diri dari rumah kontrakan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Akibat korsleting listrik, sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang terekam saat kobaran api melanda sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko kue. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski api sempat membesar, namun petugas berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam dengan menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Merespon keluhan masyarakat terkait maraknya begal di wilayah Jawa Barat, polisi memperbolehkan warga menindak tegas para pelaku. Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Hal ini merespon pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat. Namun polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan. Di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat tenang. Hingga saat ini warga masih resah dan mengeluhkan mengenai masih adanya laporan kasus begal yang dialami di beberapa titik jalanan di kota Bandung dan sekitarnya. Unggahan saat terjadi begal banyak dibagikan oleh warga, membuktikan perlunya meningkatkan keamanan di kawasan Jawa Barat.
perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh ya. Pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian bermasyarakat. Dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan. Lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat. Ya, sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Untuk penindakan begal, kewenangannya ada di kepolisian. Dua pengendara sepeda motor hendak kabur saat anggota Polsek Tambora menggelar razia di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Namun upaya mereka gagal karena petugas menghadang dan sepeda motor yang dikendarai terjatuh. Curiga dengan gerak-gerik yang mencurigakan, polisi kemudian menggeledah keduanya. Dari dalam tas mereka, polisi mendapati sejumlah obat keras jenis Tramadol dan Inex. Dan langsung digelandang ke Polsek Tambora. Dalam razia ini, polisi juga mengamankan 9 sepeda motor tanpa surat kendaraan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, informasi yang baru saja Anda saksikan mengenai pemotor yang kabur saat razia membawa narkoba. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Narkotika Nasional BNN memperingati Hari Narkotika Internasional 2026 di kawasan Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. BNN juga mengungkap 5 kasus tindak pidana narkotika. Buat saya sih, rehab itu memang hasil pengungkapan jaringan narkotika nasional dan internasional dengan berbagai modus operandi, mulai dari penyelundupan melalui jalur udara, jalur laut, pemanfaatan mekanisme impor barang, hingga produksi narkotika di clandestine laboratori. Sejumlah barang bukti diamankan. Barang bukti yang berhasil disita terdiri dari 3.000 gram hashish, lebih dari 9.000 gram sabu, 3.000 gram bunga ganja Thailand, serta cairan kimia narkotika. Pemirsa, pemerintah hingga kini belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Kawasan PFII yang dipilih nantinya tidak akan berada di dalam kawasan ekonomi khusus untuk menghindari tumpang tindih status.